Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikabarkan akan melakukan operasi militer untuk menguasai penuh wilayah Gaza sebagai salah satu upaya pembebasan sandera Hamas. Ya, namun keluarga sandera justru meminta agar pemerintah Israel tidak salah langkah dalam pembebasan sandera. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah memberitahukan kepada jajaran pemerintahan Israel terkait rencana pendudukan secara penuh terhadap jalur Gaza di Palestina. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan pernah menolak rencana ini. Sejumlah media Israel mengutip para pejabat senior pemerintahan Netanyahu menyatakan keputusan Netanyahu untuk menguasai jalur Gaza telah diambil, dan penguasaan tersebut akan dilakukan melalui operasi militer. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyatakan perluasan operasi militer tersebut sebagai bagian dari upaya untuk pembebasan sandera yang masih ditahan oleh kelompok Hamas. Namun rencana perluasan operasi militer Israel ditolak keluarga sandera karena mereka meyakini tindakan tersebut berisiko mendapatkan sandera dalam bahaya. Dalam forum keluarga sandera pada akhir pekan lalu, mereka mewanti-wanti pemerintah tak salah langkah dalam pembebasan sandera Israel. Mereka pun menyuruhkan Israel dan Hamas berkomitmen membawa pulang 50 sandera serta mengakhiri perang. Berbagai sumber untuk IDXNU. Ya, pemirsa, Amerika Serikat mengancam akan menaikkan besaran tarif resiprokal terhadap India karena India masih mengimpor minyak mentah dari Rusia. Adapun saat ini, Trump memberlakukan tarif impor sebesar 25% terhadap produk India. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif resiprokal terhadap India akibat kebijakan pemerintah India yang masih mengimpor minyak mentah dari Rusia. Trump menganggap kebijakan India tersebut mendukung Rusia yang notabene masih berperang di Ukraina. Trump pun menuding India menjual kembali minyak mentah yang dibeli dari Rusia untuk memperoleh keuntungan yang besar. Namun pemerintah India mengecam pernyataan Donald Trump tersebut dan menilai pernyataan Trump sebagai sesuatu yang tak adil. Namun demikian, Trump belum menyebut besaran kenaikan tarif yang akan diberlakukan pada India jika masih membeli minyak dari Rusia. Adapun pada pekan lalu, Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal pada India sebesar 25% dan menjadi salah satu tarif yang tertinggi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap negara perekonomian besar. Ancaman Trump ini juga muncul menjelang batas waktu 8 Agustus 2025 bagi Rusia untuk mencapai gencaran senjata dengan Ukraina. Dalam hal ini, pemerintah Amerika Serikat pun mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap negara-negara yang membeli sumber energi dari Rusia. Berbagai sumber IDX Channel. Penerapan tarif masuk Amerika Serikat ke panel Organisasi Perdagangan Dunia. Namun demikian, pemerintah Brasil tetap membuka pintu dialog untuk mencari solusi atas penerapan tarif resiprokal sebesar 50%. Pemerintah Brasil berencana membawa kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat sebesar 50% ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Meski demikian, pemerintah Brasil tetap membuka pintu negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Rencana pemerintah Brasil tersebut mengemuka usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif masuk dasar sejumlah komoditas asal Brasil sebesar 50%. Tarif tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus mendatang. Namun perintah ini mengandung unsur politis karena menjadi bentuk intervensi Trump atas kasus hukum yang dihadapi oleh mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Adapun Bolsonaro telah lama dikenal sebagai sahabat sekaligus sekutu politik bagi Donald Trump. Ia saat ini menjalani proses persidangan atas tuduhan persekongkolan untuk melakukan kudeta usai kekalahannya dalam pemilu di tahun 2022. Di sisi lain, Kamar Dagang Luar Negeri Brasil menyetujui proposal untuk memulai konsultasi formal dengan WTO, yang akan menjadi langkah pertama dalam proses penyelesaian sengketa. Berbagai sumber, IDX Channel. Pejabat Kanada menyebut Perdana Menteri Mark Carney akan bertemu dalam beberapa hari mendatang untuk berunding terkait pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 35% untuk Kanada. Adapun besaran tarif 35% terhadap Kanada lebih tinggi dari keputusan sebelumnya, yakni 25%, yang telah diberlakukan sejak awal Maret 2025 berdasarkan Undang-Undang Darurat. Amerika Serikat mengenakan tarif masuk terhadap sejumlah barang asal Kanada yang tidak tercakup dalam Perjanjian Dagang Amerika Serikat-Meksiko-Kanada atau USMCA.
Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan kebijakan tarif terbaru ini karena mengklaim Kanada telah gagal dalam menghentikan penyelundupan fentanyl ke wilayah Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, Carney menyatakan bahwa Kanada hanya menyumbang sekitar 1% dari total impor fentanyl ke Amerika Serikat dan telah melakukan berbagai upaya intensif untuk menekan tingkat penyelundupan. Pemirsa, produk domestik bruto Kamboja tumbuh 5,9% pada paruh pertama 2025. Bank Nasional Kamboja menyebut kenaikan ini ditopang sektor manufaktur, pariwisata, dan pertanian. Perekonomian Kamboja bergantung pada industri garmen, alas kaki, pariwisata, dan pertanian. Gubernur Bank Nasional Kamboja, Chea Seri, mengatakan pertumbuhan sejauh ini belum terdampak signifikan oleh tarif timbal balik Amerika Serikat dan sengketa perbatasan Kamboja-Thailand. Dampak terhadap perekonomian baru mungkin terasa pada paruh kedua 2025. Inflasi pada paruh pertama 2025 mencapai 3,5% akibat kenaikan harga pangan, sementara harga minyak justru mengalami penurunan selama periode yang sama. Adapun cadangan devisa Kamboja meningkat menjadi 24,8 miliar dolar Amerika pada Juni 2025, setara dengan 7,5 bulan impor barang dan jasa. Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlights. Kita ke informasi selanjutnya di mana raksasa dirgantara Amerika Serikat Boeing kembali menghadapi aksi mogok massal. Sebanyak 3.200 pekerja di 3 pabrik unit pertahanan memulai mogok sejak tengah malam kemarin. Aksi mogok ini dilakukan anggota Serikat Pekerja Asosiasi Ahli Mesin Internasional atau IAM Distrik 837. Mereka menolak kesepakatan sementara dengan perusahaan yang menawarkan kenaikan gaji 20%. Ketiga pabrik yang terdampak berada di wilayah St. Louis dan produksi pesawat militer serta sistem pertahanan. Serikat Pekerja menegaskan anggotanya adalah tenaga ahli yang menjaga keamanan negara melalui produk Boeing. Mereka menuntut kontrak yang menjamin kesejahteraan keluarga dan mengakui keahlian pekerja. Wakil Presiden Umum Wilayah Midwest I'm Sam Cicinelli menyatakan mogok akan berlanjut hingga tuntutan terpenuhi. Adapun pemogokan ini menambah tantangan Boeing yang sudah 6 tahun merugi dan mengalami kemunduran di berbagai unit bisnis. Aksi kali ini diperkirakan tidak separah mogok 33.000 pekerja unit pesawat komersial pada akhir tahun lalu. CEO Boeing Kelly Ortberg mengaku optimis perusahaan dapat mengatasi dampaknya yang dinilai jauh lebih kecil dari tahun lalu. Berbagai sumber untuk ID Action.